BI kewalahan intervensi, bahkan saya ngeri dolar ini bisa lari uncontrollable. Ini bagi investor, ini suatu yang positif atau suatu yang negatif? Kalau saya tidak ada kepastian saya mau invest di negeri Anda, bagaimana institusi negara seperti ini berfungsinya? Kan bisa, ya kan? Ini negara apa sih? Ya ada yang disingkirkan, harus ada yang dipenjara. Saya kira kurang lebih sama juga kayak di Indonesia, bahwa kita dalam memperbaiki Indonesia memang harus dibongkar. Bahwa kita masih punya harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Baik, rekan bisnis, kita lanjutkan diskusi kita dalam Obrol Business Reflection, edisi khusus yang membahas tentang isu-isu seputar bisnis secara lebih mendalam dengan para ahlinya. Ya, seperti saya sebutkan tadi, kita sudah bersama Prof. Ferry Latuhin, yang kita ketahui punya banyak insight, sudah punya banyak pandangan tentang valuasi, tentang investasi, yang hampir dikatakan prediksi beliau itu selalu hampir jadi kenyataan ya. Paling tidak sampai saat ini ya Prof ya. Tapi memang gini Prof, kadang kita memang harus, kalau bahasa medis, saya seorang apoteker ya Prof ya, paling tidak pernah mengalami praktek di rumah sakit lah ya. Ya, kalau kita dalam mengobati sebuah penyakit, katakanlah borok misalnya, itu langkah pertama dia harus lakukan eksplorasi itu. Jadi dokter biasanya itu mencongkel itu di dalam lukanya itu sakit, dan memang sakit gitu, nggak enak gitu. Tapi harus dibersihkan dulu infeksinya, baru bisa disembuhkan. Betul. Saya kira kurang lebih sama juga kayak di Indonesia, bahwa kita dalam memperbaiki Indonesia memang harus dibongkar, harus ada yang disingkirkan, harus ada yang dipenjara, gitu ya. Dalam kasus korupsi ini, memang yang sumber-sumber masalah itu harus dikeluarkan dulu supaya kita bisa bersih sebagai negara gitu ya. Kita bisa memperbaikinya. Kalau permasalahan itu ditutup-tutupi terus, kita itu nggak pernah bersih dari borok tadi. Ya. Kira-kira Prof, yang terjadi saat ini di mana kita mulai terjadi transparansi, kembali pembukaan kasus-kasus besar lah terbuka saat ini. Kira-kira itu bagus nggak untuk negara ini atau ini langkah mundur? Ya ada juga yang mengatakan ya ngapain kita bongkar borok-borok kita gitu. Kalau Prof melihatnya bagaimana Prof? Ya kita malah sekarang yang kita hadapi ini adalah krisis ketidakpercayaan. Oke. Ya kan? Sehingga ya sekarang kita lihat bagaimana asing tetap melakukan capital flight dan akhirnya dolar rupiah terus-terusan under pressure, BI kewalahan intervensi, bahkan saya ngeri dolar ini bisa lari uncontrollable, ya kan? Karena kalau kita lihat swap position dari investor asing di pasar modal kita itu mencapai 37 miliar US dollar. Nah, mereka melakukan swap pada saat membeli surat berharga negara atau surat SRBI yang dikeluarkan oleh BI karena mereka tidak yakin bahwa rupiah akan menguat. Maka mereka lebih baik ya saya kan punya rupiah nih ya, kemudian kan saya kontrak aja ya untuk membeli dolar pada harga tertentu supaya saya mendapatkan apa yang namanya hedging. Gitu kan, ya. Nah, kalau krisis ketidakpercayaan ini, Chief, kalau menurut saya ini sudah tadi seperti saya katakan ya tidak gampang membenahinya. Bahkan ketidakpercayaan itu bukan cuma kepada hal-hal kayak tadi ya masalah sel Indonesia. Bayangkan saja angka 5,11% ketika dikeluarkan oleh BPS pertumbuhan ekonomi kita itu disambut dengan rating agencies yang mendowngrade outlook ekonomi kita, ya kan ya. Artinya apa? Mereka nggak percaya dengan angka 5,11.
11% gitu kan ya. Makanya downgrade lah untuk ekonomi kita gitu kan ya. Nah kalau sudah ketidakpercayaan isunya adalah trust, ini ya sulit sekali kita mengembalikan trust itu kembali gitu kan ya. Nah kalau kita mau membuat lembaga rating nanti ya kan yang tadi kita kan sebagai precondition, it is a must, necessary condition bahwa kita mendapatkan trust daripada publik gitu kan ya. Untuk bisa beroperasi gitu kan ya. Nah, Chief tadi ngambil contoh, misalnya ya ibarat borok. Ini kan kita harus cungkil dulu nih, ya kan ya. Ini apa kuman-kumannya lah, ya kan bakterinya lah, virusnya whatsoever gitu kan ya. Nah sekarang masalah yang terjadi kalau kita ngomong soal mencungkil virusnya, kita lihat sekarang kasus PLN, ya kan. Bagaimana besarnya ini kan menjadi isu nasional gitu kan ya. Belum lagi kasus-kasus hukum yang lain ya, yang melibatkan misalnya menteri seperti Nadiem Makarim, Tom Lembong gitu kan. Nah akhirnya kan orang merasa, kamu main rule of law di Indonesia itu bagaimana sih? Sebab ini yang paling penting ya, masalah yang ada di kita itu masalah suprastruktur, bukan masalah infrastruktur. Kan masalah birokrasi, efisien atau tidak, korup atau tidak, masalah regulasi, it change every day or not, ya kan, masalah tadi rule of law, ya kan. Kalau saya tidak ada kepastian saya mau invest di negeri Anda, bagaimana? Ya kan, ini bukan duit kecil loh ya. Kalau saya beli cuma obligasi, ketika saya tidak percaya saya bisa langsung sell, saya keluar. Tapi kalau saya bangun pabrik, nah itu kan nggak gampang saya sell, ya kan kayak gitu-gitu. Jadi memang benar Chief, ya untuk menyapu ruangan yang kotor ya kita harus pakai sapu bersih. Ya artinya ujungnya adalah sapunya bersih banget. Terakhir Prof, kira-kira tren penegakan hukum korupsi di Indonesia saat ini, ya kita tahu bahwa di MBG dibongkar-bongkar oleh kejaksaan sampai mentersangkakan jenderal aktifnya Polri, dan sekarang orang Polri melakukan ya tanda kutip seperti serangan balik gitu ya, kepada kejaksaan dengan menyelidiki pejabat tingginya kejaksaan gitu ya. Ini kalau menurut Prof, ini terakhir ya, ini bagi investor ini suatu yang positif atau suatu yang negatif, Bro? Gini, kalau investor sih malah menurut saya sih ini ada menjadi satu kebingungan ya. Kebingungan dalam arti gini kok, kalau memang benar isunya adalah balas membalas ya sebetulnya ya baik investor maupun rakyat biasa itu ya kalau rakyat biasa mungkin take it for granted menguntungkan ya. Biarin aja lo perang deh lah ya kan biar kebongkar semua boroknya ya kan itu kan positif buat rakyat. Ya buat investor kan jadi bingung, kalau investor mungkin ada catatan kecil lagi. Oke, di satu pihak it is good on itself gitu kan, tapi di lain pihak ini kok institusi negara seperti ini berfungsinya kan bisa ya kan ya. Ini negara apa sih? Nah tadi saya katakan ya institusi 3 lembaga penegak hukum itu lucu nih. Ada 3 kan, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian gitu loh ya. Yang mana mereka saling overlapping mungkin ya. Yang mana mereka saling berebut perkara kan bisa. Ya kan. Nah ini aja dari tata negara aja kita harus waspada bahwa kita sebetulnya harus menyusunnya seperti tadi ya, bagaimana kita mau dibangun organisasi dengan segala macam fungsi-fungsinya, risk management, compliance, sustainability, sama aja sih menurut saya membangun negara juga harus sama gitu. Ini overlapping menurut saya. Baik Prof, terima kasih banyak sharingnya di sesi Obrol Bisnis Reflection. Kita tidak berhenti di sini diskusinya. Kita akan juga bertemu dengan narasumber-narasumber relevan, baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Bursa Efek Indonesia tentang topik tantangan dan peluang membangun lembaga rating versi Indonesia. Mudah-mudahan dari diskusi ini menghasilkan sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa kita eksekusi ke depannya. Pasti. Dengan memperoleh insight dari berbagai latar belakang. Dan mudah-mudahan ini cikal bakal ini diskusi pertama kita, Prof. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini. Betul. Baik dengan Prof maupun dengan yang lain juga, gitu betul. Ya. Bahwa kita masih punya harapan untuk membangun Indonesia ini lebih baik. Dan saya kira saya suka mengutip ayat Al-Quran bahwa di balik kesusahan itu ada kemudahan. Mungkin saat ini adalah puncak kesusahan kita. Dan mungkin juga setelah kesusahan itu akan lahir kemudahan. Saya percaya pada itu, Prof. Ya, mudah-mudahan setelah ini kita bisa memperbaiki Indonesia, belajar dari kesusahan-kesusahan kita selama ini dalam bernegara. Kita wujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi dalam Obrol Bisnis berikutnya. Assalamualaikum.